Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustamir Akbar. NIM 2020313025. MK Bahasa Indonesia, Prodi Teknik Sipil Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan membahas tentang materi kata serapan dan mengutip daftar pustaka. Kata serapan, baiklah langsung saja ke pembahasan. Kata serapan, kata pinjam atau kata pungutan, merupakan kata yang berasal dari bahasa asing yang telah diintegrasikan ke bentuk bahasa yang telah diterima pemakainya secara umum. Setiap masyarakat bahasa memiliki tentang cara yang digunakan untuk mengungkapkan gagasan dan perasaan atau untuk menyebutkan mengacu ke benda-benda di sekitarnya. Hingga pada suatu titik, kata-kata yang dihasilkan melalui kesepakatan masyarakat itu sendiri umumnya mencukupi keperluan itu. Penyerapan kata asing terjadi karena beberapa hal, contohnya sebagai berikut. Pertama, kata asing tersebut lebih cocok. Kedua, konotasinya. Ketiga, bercorak internasional. Keempat, lebih singkat dibandingkan dengan terjemahannya. Dan kelima, mempermudah karena dalam bahasa Indonesia terlalu banyak sinonimnya. Berikut adalah contoh kata serapan. Transition menjadi transisi, transformation menjadi transformasi, communication menjadi komunikasi. Itu adalah contoh kata serapan. Selanjutnya, daftar pustaka. Daftar pustaka yaitu daftar yang berisi tentang semua buku atau tulisan yang dijadikan acuan atau landasan dalam penelitian. Ada beberapa manfaat pencantuman daftar pustaka atau catatan kaki, baik bagi penulis, pembaca, atau penyumbang data sumber yang diambil, yaitu pertama, memenuhi etika penulisan. Kedua, sebagai ucapan terima kasih penulis kepada penyumbang data. Ketiga, sebagai pendukung ide seorang penulis karena biasanya sumber yang diambil ditulis oleh pakar yang terkenal. Keempat, sebagai petunjuk untuk melacak kebenaran data yang diambil. Dan yang kelima, sebagai referensi silang, yaitu menunjukkan pada halaman atau bagian mana data itu diambil. Baiklah langsung saja, penulisan daftar pustaka dari sumber buku. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menulis daftar pustaka dari sumber buku. Namun, hal paling utama adalah memperhatikan urutan dan tanda bacanya. Berikut adalah urutan sebuah referensi dari buku. Yang pertama, nama. Jika kita membuat daftar pustaka, urutan yang pertama adalah nama. Nama penulis ditulis paling awal. Ingatlah untuk selalu menuliskan nama belakang penulis terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan tanda koma. Setelah itu, cantumkan nama depan dan tengah penulis buku tersebut. Jika buku tersebut merupakan karya dari dua penulis atau lebih, hanya penulis pertama yang urutan namanya dibalik, penulis kedua dan seterusnya berada setelahnya dengan urutan yang sesuai nama aslinya. Jika pada buku tersebut nama penulis dicantumkan lengkap dengan gelar pendidikan atau gelar lain, gelar-gelar tersebut tidak ditulis atau tidak perlu dicantumkan. 2. Tahun terbit. Yang kedua ini adalah tahun terbit setelah nama. Cantumkan tahun terbit dari buku yang teman-teman gunakan sebagai referensi. Jangan terkecoh pada angka tahun cetakan awal, sebab bisa saja buku yang kamu pakai merupakan cetakan kedua, ketiga, ataupun terakhir. Ketiga, judul buku. Tuliskan judul buku secara lengkap. Jangan lupa penulisan judul dibuat dengan italik atau miring. Terakhir, kota dan nama penerbit. Bagian terakhir dalam penulisan daftar pustaka sebuah buku adalah mencantumkan kota penerbit dan nama penerbit yang mencetak buku tersebut. Dilakukan penulisan nama kota dan diikuti dengan nama penerbit yang dibatasi dengan tanda titik 2. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.